Halo teman-teman semua, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi infimum dan supermum dari mata kuliah Analisis Real 1. Kami dari kelompok 8, perkenalkan ada saya dengan Ponco Arif Triastono dan ada rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Primhayati. Baik, selanjutnya kita masuk ke sifat supermum. Memiliki peranan penting dalam menurunkan beberapa sifat dari bilangan real, seperti sifat Archimedes dan kepadatan bilangan rasional di bilangan real. Definisi 2.4.1. Misalkan S subset dari bilangan real. Yang pertama, suatu bilangan U, elemen bilangan real, dikatakan batas atas dari S jika U lebih besar atau sama dengan S untuk semua S elemen S. Yang kedua, suatu bilangan W, elemen bilangan real, dikatakan batas bawah dari S jika W kurang dari atau sama dengan S untuk semua S elemen S. Sebagai contoh, misalkan X elemen R di mana 0 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 1, maka 1 adalah batas atas dari S, dan karena relasi lebih besar atau sama dengan itu merupakan transitif, maka semua bilangan yang lebih dari 1 juga merupakan batas atas dari S. Jadi gini teman-teman, jika suatu himpunan S, subset bilangan real, mempunyai batas atas, kita katakan bahwa S terbatas di atas. Sedangkan jika S mempunyai batas bawah, kita katakan batas S terbatas di bawah. Suatu himpunan yang terbatas di atas dan di bawah dikatakan terbatas. Himpunan yang tidak terbatas dikatakan tak terbatas. Selanjutnya, perhatikan bahwa jika S sama dengan himpunan kosong, maka semua bilangan real haruslah merupakan batas atas dari S. Karena jika R elemen bilangan real bukan batas atas dari S, maka harus terdapat suatu unsur S elemen S dengan S lebih besar dari R. Yang mana hal ini tidak mungkin karena himpunan kosong tidak memiliki atau tidak mempunyai anggota. Semua bilangan real haruslah merupakan batas bawah dari S. Jadi, semua bilangan real merupakan batas atas sekaligus batas bawah dari himpunan kosong. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke aplikasi dari supremum dan infimum, kita perlu tahu dulu definisinya. Secara umum, supremum atau infimum dari suatu himpunan, jika ada, dapat berupa unsur atau bukan unsur dari himpunan tersebut. Biasanya kita lambangkan supremum dari S dengan sub S, dan kita lambangkan infimum dari S dengan infimum S. Definisinya, misalkan S subset dari R, yang pertama, jika S terbatas di atas, suatu batas atas U dari S dikatakan supremum atau batas atas terkecil dari S jika setiap bilangan yang kurang dari U bukan batas atas dari S. Yang kedua, jika S terbatas di bawah, suatu batas bawah W dari S dikatakan infimum atau batas bawah terbesar dari S jika setiap bilangan yang lebih dari W bukan batas bawah dari S. Untuk himpunan S, pada contoh sebelumnya kita dapatkan bahwa 1 adalah supremum dari S. Karena jika Y kurang dari 1, maka 1 yang merupakan elemen dari S lebih dari Y sehingga Y bukan batas atas dari S. Selanjutnya, 0 adalah infimum dari S. Untuk menunjukkannya, misal diberikan epsilon lebih dari 0. Jika epsilon lebih dari 1, tentu saja epsilon bukan batas bawah dari S. Jika epsilon kurang dari sama dengan 1, maka kita dapatkan 0 kurang dari epsilon per 2 kurang dari epsilon kurang dari sama dengan 1. Jadi, epsilon per 2 elemen dari S kurang dari epsilon sehingga epsilon bukan batas bawah dari S. Sifat supremum dan infimum. Yang pertama ada sifat supremum dari R. Setiap himpunan tak kosong dari bilangan-bilangan real yang terbatas di atas mempunyai supremum di R. Yang kedua, sifat infimum dari R. Setiap himpunan tak kosong dari bilangan-bilangan real yang terbatas di bawah mempunyai infimum di R. Nah, salah satu
Suatu akibat dari sifat supremum adalah himpunan bilangan asli n tidak terbatas di atas di R. Seperti yang sebelumnya dikatakan, bahwa sifat Archimedes merupakan salah satu hasil penurunan beberapa sifat dari R yang menggunakan sifat supremum. Nah, jadi dari sifat Archimedes ini, untuk setiap X elemen dari R, terdapat suatu N elemen dari N dengan N lebih besar dari X. Buktinya, kita menggunakan pengandaian yang kontradiksi. Jadi, andaikan pernyataan di atas tidak benar, maka terdapat X suatu batas atas dari N. Sehingga menurut sifat supremum, sub N ada. Kita misalkan U sama dengan supremum N. Karena U kurang 1 kurang dari U, maka U minus 1 bukan batas atas dari N. Dengan demikian, terdapat suatu M elemen dari N dengan M lebih besar dari U minus 1. Tetapi akibatnya M plus 1 lebih besar dari U. Dan karena M plus 1 elemen dari N, maka U bukan batas atas dari N. Nah, hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa U sama dengan sub N. Dengan demikian, haruslah ada suatu N elemen dari N dengan N lebih besar dari X, bertentangan dengan X batas atas dari N. Baik, berikutnya ada akibat 2.4.6. Misalkan XY lebih besar dari 0. Yang pertama, terdapat suatu N elemen bilangan natural sedemikian sehingga nx lebih besar dari y. Yang kedua, terdapat suatu n elemen bilangan natural sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per n kurang dari x. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat suatu n elemen bilangan natural sedemikian sehingga n kurang 1 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan n. Perlu diketahui di sini maksudnya bilangan natural itu bilangan asli ya, natural number. Jadi natural number itu bilangan asli dan lambangnya itu n. Lalu kita lanjut ke bukti. Misalkan XY lebih besar dari 0. Yang pertama, menurut sifat Archimedes, terdapat suatu n elemen bilangan asli sedemikian sehingga n lebih besar dari y per x. Dengan mengali setiap ruas pertidaksamaan ini dengan x. Karenanya x lebih besar dari 0. Kita dapatkan nx lebih besar dari y. Yang kedua, dari bagian 1, dengan memilih y sama dengan 1, kita dapatkan nx lebih besar dari 1. Karena n lebih besar dari 0, maka 1 per n lebih besar dari 0. Sehingga, dengan mengali kedua ruas pertidaksamaan nx lebih besar dari 1 dengan 1 per n, diperoleh x lebih besar dari 1 per n lebih besar dari 0. Yang ketiga, misalkan S sama dengan M elemen bilangan asli dengan M lebih besar dari X, sifat Archimedes menjamin bahwa S tidak sama dengan himpunan kosong. Karena S subset dari bilangan asli, maka menurut sifat keterurutan bilangan asli, S memiliki unsur terkecil, sebut saja N, karena N kurang 1 kurang dari N. Maka N kurang 1 elemen S. Dengan demikian, n kurang 1 kurang dari sama dengan x kurang dari n. Seperti itu. Berikutnya kita lanjut, aplikasi sifat supermum. Contoh berikut menunjukkan bagaimana definisi supermum dan infimum dapat digunakan dalam pembuktian. Contohnya, misalkan S sub himpunan tak kosong dari bilangan real. Definisikan himpunan A ditambah S sama dengan A ditambah X dengan X elemen S. Tunjukkan bahwa sub A plus S sama dengan A plus sub S. Itu maksudnya supermum ya. Dibuktikan. Misalkan U sama dengan supermum S, X kurang dari atau sama dengan U, S elemen S. Kita memiliki A ditambah X kurang dari atau sama dengan A ditambah U. Karena itu, A ditambah U batas atas dari A ditambah S. Maka sub A ditambah S kurang dari atau sama dengan A ditambah U. Bila V sebarang atas dari himpunan A tambah S,
maka A ditambah X kurang dari atau sama dengan V untuk semua X elemen S. Maka X kurang dari atau sama dengan V dikurang A untuk X elemen S mengakibatkan U sama dengan supermum S kurang dari atau sama dengan V dikurang A, sehingga A ditambah U kurang dari atau sama dengan V. Maka supermum A ditambah S sama dengan A ditambah U, yaitu U di sini sama dengan supermum S. Jadi supermum A ditambah S sama dengan A ditambah supermum S. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Jika A dan B subset tak kosong dari bilangan real yang memenuhi sifat A kurang dari atau sama dengan B untuk semua A elemen A dan B elemen B, maka sub A kurang dari atau sama dengan inf B atau supermum A kurang dari atau sama dengan infimum B. Seperti itu. Buktinya A kurang dari atau sama dengan B untuk semua A elemen bilangan A. Ini berarti B batas atas dari A, sehingga supermum A kurang dari atau sama dengan B. Karena berlaku untuk semua B elemen B, maka supermum A batas bawah dari B. Jadi supermum A kurang dari atau sama dengan infimum B. Contoh yang ketiga, tentukan sub A dan infimum A di mana A sama dengan 1/n, di mana n elemen dari bilangan asli. Pertama kita ganti n-nya sama dengan 1 karena bilangan asli dimulai dari 1. Berarti 1/1, 1. Selanjutnya 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, berarti ini barisan semakin menurun. Kita misalin 1/1 juta, berarti hampir mendekati 0 kan. Nah, makanya di sini kita tulis 0 dan 1 ini sebagai elemen dari A yang terbesar. Jadi di sini kita bikin intervalnya yaitu 0 sampai 1, dimana 0-nya ini selang terbuka dan 1-nya itu selang tertutup. Atau bisa kita tulis n elemen dari R, dimana 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Berarti bisa kita dapatkan bahwa sub A sama dengan 1 dan infimum A sama dengan 0. Contoh yang keempat, tentukan sub A dan infimum A di mana A sama dengan n+1/n, di mana n elemen dari bilangan asli. Nah, di sini kita bisa ubah dulu menjadi 1+1/n, di mana n elemen dari bilangan asli. Sama seperti contoh sebelumnya, kita ganti n sama dengan 1 terlebih dahulu karena bilangan asli dimulai dari 1. Jadi kita ganti n-nya 1 menjadi 1+1/1. Hasilnya 2. Selanjutnya kita ganti n menjadi 2. Berarti 2 ditambah 1/2. Berarti hasilnya 3/2. Selanjutnya kita ganti n sama dengan 3 menjadi 4/3. Selanjutnya 5/4, 6/5, 7/6, dan seterusnya. Nah, berarti dari barisan ini kita dapatkan bahwa 2 adalah elemen terbesar dari A. Nah, bisa kita garis merahkan di garis bilangan tersebut. Dan setelah kita lihat di situ semakin n-nya bertambah, maka semakin kecil, semakin mendekati 1. Atau bisa kita misalkan n-nya sama dengan 100.000. Berarti 100.000 ditambah 1/100.000. Berarti mendekati
1. Nah, makanya di sini kita garis merahkan 1. Atau bisa kita tulis intervalnya 1,2. Tapi di sini 1 tidak termasuk dalam elemen di A. Jadi kita tulis N elemen dari R, di mana 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Jadi kita dapatkan bahwa subnya adalah 2 dan infimumnya adalah 1. Nah, sebenarnya ketika kita sudah tahu kalau infimum dan supremum 1/n itu adalah 0 dan 1, maka bisa kita gunakan contoh yang pertama dibahas. Kita sebelumnya udah tahu kalau misalnya supremum dari 1/n adalah 1 dan infimum dari 1/n adalah 0. Nah, bisa kita gunakan karena tadi sebelumnya kita sudah sederhanakan jadi A sama dengan 1 plus 1/n, di mana n elemen dari bilangan asli. Jadi bisa kita gunakan interval dari 1/n. Interval dari 1/n itu kan 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Nah, tapi karena di sini A-nya itu adalah 1, berarti sisi kanan dan sisi kirinya kita tambahkan dengan 1. Artinya menjadi 0 plus 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 1 plus 1. Berarti sama dengan 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Berarti hasilnya X elemen dari R, di mana 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Dengan begitu kita dapatkan supremum dari A sama dengan N plus 1/n, di mana N elemen dari bilangan asli adalah 2 dan infimumnya adalah 1. Dengan menggunakan sifat yang sebelumnya sudah dibahas dan sudah dibuktikan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas sifat kepadatan bilangan rasional. Biasanya kita kenal dengan teorema kepadatan. Misalkan X, Y elemen dari R dengan X kurang dari Y, maka terdapat suatu R elemen Q sedemikian hingga X kurang dari R kurang dari Y. Buktinya, terdapat N elemen dari N sedemikian sehingga N lebih besar dari 1 per Y minus X. Karena Y minus X lebih besar dari 0, maka NY minus NX lebih besar dari 1. Atau NY lebih besar dari NX plus 1. Menurut bagian 3 akibat 2, 4, 6, terdapat M elemen dari N sedemikian sehingga M minus 1 kurang dari sama dengan NX kurang dari M, atau M kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari M plus 1. Dengan demikian, NX kurang dari M, dan karena NX plus 1 kurang dari NY, maka M kurang dari NY. Jadi, NX kurang dari M kurang dari NY. Dengan mengalihkan setiap ruas pertidaksamaan ini dengan 1/n, kita peroleh bahwa X kurang dari M per N kurang dari Y. Nah, kasus berikutnya adalah NX kurang dari sama dengan 0. Jika Y lebih besar dari 0, maka terdapat S elemen dari N sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per S kurang dari Y. Jadi, X kurang dari 1 per S kurang dari Y. Jika Y kurang dari sama dengan 0, maka minus X kurang dari Y
kurang dari sama dengan 0. Jadi menurut hasil sebelumnya, terdapat suatu T elemen dari Q sedemikian sehingga minus X lebih besar dari T lebih besar dari minus Y. Atau X kurang dari minus T kurang dari Y. Nah, 2.4.9 akibatnya, misalkan X, Y elemen dari R dengan X kurang dari Y, maka terdapat suatu bilangan irasional U dengan X kurang dari U kurang dari Y. Buktinya, menurut teorema kepadatan, terdapat suatu R elemen dari Q sedemikian sehingga X per akar 2 kurang dari R kurang dari Y per akar 2. Dengan demikian, didapat X kurang dari R akar 2 kurang dari Y, di mana R akar 2 itu irasional. Baik, kalau begitu, terima kasih telah menonton sampai akhir video ini. Dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.